Ya, halo, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry Fellowship dalam bahasa Indonesia, yaitu Persekutuan Pelayanan Injil Amanat Agung. Kami berada di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Nama saya Cornelius Ritiau, Pendeta Cornelius Ritiau. Nah, saya akan baca note untuk kita semua. Anda bisa lihat di screen. Saya taruh note di sini, yaitu pelajaran hari ini adalah satu pelajaran yang mana hampir semua kita orang Kristen kurang begitu tertarik untuk menyimak dan bahkan melakukannya. Tetapi kita berdoa agar pelajaran hari ini bisa dimengerti dan akan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari demi keberuntungan kita masing-masing. Coba next note saya taruh di sini. Juga pelajaran hari ini sangat jarang dibicarakan baik oleh hamba Tuhan melalui mimbar maupun dalam kelompok-kelompok diskusi. Padahal pelajaran ini sangat penting untuk kita pahami supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari ini. Berkati kami jemaat-Mu, juga berkati firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang penuh kuasa itu, juga berkati hamba ini, penuhilah hamba dengan Roh Kudus-Mu, supaya ketika hamba berbicara tentang firman-Mu, Roh Kudus yang memimpin kami, dan Roh Kudus yang menegur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Kita semua katakan, Amin. Jadi dengan doa itu kita akan langsung melihat judul dari khotbah ini, yaitu kudus. Mari kita katakan, kudus. Bahasa Inggris yaitu holy. Seperti saya katakan tadi, subjek ini kurang kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, hamba Tuhan, kurang dibicarakan. Amin. Coba kita lihat poin nomor 1, yaitu pertanyaan, mengapa kudus? Why holy? Kenapa orang bingung kok kita bicara kudus? Karena penting sekali. Coba kita lihat 1 Petrus 1 ayat 16. Dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Nah, ini di 1 Petrus 1 ayat 16. Ya, firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu. Ini bukan satu saran, saudaraku. Ini Tuhan sebagai satu tuntutan. Mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Coba saya taruh notes. Kita baca note-nya di sini. Kita lihat. Jikalau kita tidak menghiraukan ayat ini, itu berarti bahwa ayat ini tidak berlaku bagi kita. Walaupun kita berkata bahwa kita adalah orang Kristen, tetapi akibatnya kita menjadi orang Kristen di luar kehendak Tuhan Allah. Dan akibatnya kita berbuat hal-hal yang jahat. Betul? Coba kita lihat contohnya pernyataan Rasul Paulus seperti ini. Kita baca dari buku Roma kalau tidak salah. Ya, Roma 7 ayat 18 sampai 20, pernyataan Paulus. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia. Sebagai apa? Manusia. Tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ini Rasul Paulus yang berbicara ini, saudaraku. Ayat 19, dia berkata seperti ini. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Luar biasa. Coba ayat 20-nya dia katakan, Rasul Paulus, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi apa, saudaraku? Dosa yang diam dalam aku. Saudaraku, pernyataan ini jangan dianggap sepele. Sebagai manusia, Paulus katakan, aku mau yang melakukan yang baik, tetapi yang
Aku lakukan apa? Yang jahat. Aku kehendaki yang baik, tapi yang tidak kehendaki aku lakukan. Apakah ini sering terjadi dengan kita orang Kristen? Kita mau berbuat baik, tapi kita lakukan jahat dari dalam kita. Tapi itu karena dosa yang ada di dalam kita. Haleluya, saudaraku. Ya, haleluya, mau saya puji Tuhan bukan karena kita mau berbuat jahat. Haleluya, karena ada firman Tuhan seperti ini yang mengingatkan kita. Coba kita baca kitab Imamat, pasal 19 ayat 2. Berbicara kepada segenap, kata segenap, jemaat Israel dan atau segenap jemaat Kristen zaman sekarang, dan katakan kepada mereka, baca, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Sekali lagi saya akan katakan kepada saudara, ini bukan satu perkataan biasa saja dari Tuhan, berarti menjadi satu tuntutan bagi kita. Kuduslah kamu. Wah, itu satu tuntutan. Coba kita lihat note, saya taruh note. Note saya taruh seperti ini. Kekudusan adalah bukan suatu saran, tetapi perintah Tuhan. Khusus bagi orang-orang Kristen yang mana kita menyembah dan menjunjung tinggi Tuhan Allah kita yang sangat kudus. Kita harus realize bahwa merasakan bahwa kita menyembah Allah yang kudus. Dan tanpa kekudusan, kita tidak berkenan menyembah Dia. Amin. Kita baca lagi Imamat 20 ayat 7. Kalau saya salah pasal ya, ayat 7. Maka kamu harus menguduskan dirimu. Dan kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Sudah perhatikan kata-kata kamu harus. Lihat gak? Itu kamu harus menguduskan dirimu, berarti ultimatum, saudaraku. Bukan saran. Nah, next saya taruh note dengan cepat. Sekali lagi ini adalah pernyataan Allah sendiri kepada umatnya bangsa Israel atau khususnya orang-orang Kristen. Kuduskanlah dirimu supaya kamu kudus. Kira-kira Tuhan Allah serius atau tidak? Kira-kira Dia serius dia. Tetapi seringkali kita tidak menghiraukan hal ini. Seolah-olah Tuhan Allah hanya apa? Bercanda saja. Dia berisi kuduslah kamu. Ya kita bilang, ya dia bercanda. Tuhan enggak serius. Tapi Tuhan serius, saudaraku. Poin nomor 2 kita lihat, yaitu sekarang kita sudah bicara kuduslah kamu. Bagaimana kita menguduskan diri kita. Amin. How to purify ourselves. Coba ada note saya taruh sebelum kita lihat ayat. Note ini mengatakan, seperti kita semua ketahui bahwa ada billion manusia hidup di dunia ini, betul? Dan billion manusia ini memiliki cara agama dan kepercayaan masing-masing untuk menguduskan diri mereka. Coba note-nya. Yaitu, adapun cara-cara tersebut ialah dengan berbuat kebaikan, dengan beribadah, dengan berdoa, dengan bertapa, atau bersemedi, bahkan dengan menyiksa, atau membakar diri, dan lain-lain, betul? Saudara pernah lihat ada agama kepercayaan yang mereka sampai bakar diri, saudaraku. Mereka menyiksa diri supaya mereka jadi kudus. Bertapa, bersemedi supaya jadi kudus. Nah, pertanyaannya ialah, apakah semua cara-cara ini benar-benar bisa menguduskan manusia? Walaupun mereka berpikir ini cara kita menguduskan diri kita. Coba pertanyaan benar tidak? Coba note lagi saya taruh nextnya itu. Jadi, apakah Tuhan Allah melihat manusia menyembah dengan cara masing-masing? Jawabnya, ya, Tuhan lihat. Tetapi, apakah Tuhan Allah menerima penyembahan mereka? Jawab apa? Belum tentu. Karena hanya melalui darah Tuhan Yesus manusia dikuduskan untuk penyembah Dia. Melalui apa? Darah Tuhan Yesus. Coba kita baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 5-7. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sama sekali tidak
ada kegelapan. Artinya Allah tidak berbuat kesalahan, Allah tidak berbuat dosa. Betul? Ayat 6 dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, dengan Allah, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita apa? Kita berdusta. Dan kita tidak melakukan kebenaran. Amin. Saudara bikin, saya bersekutu dengan Tuhan, saya ini semua sebagai, tapi kita berdosa karena kebenaran. Karena kita hidup dalam kegelapan. Saya taruh artinya apa? Kita beribadah kepada Tuhan, tetapi masih ada apa? Kepahitan, kemarahan, pertikaian, selingkuh. Halo, masih ada selingkuh, pornografi, penipuan, jimat-jimat, korupsi, dan lain-lain. Saudara bayangkan, kita ke gereja, kita menyembah Tuhan, masih bawa jimat di kantong. Ada jimat, ya, masih selingkuh, masih segala macam yang kita baca, saudaraku. Kita menyembah Tuhan. Amin. Coba ayat 7-nya katakan, baik kita baca, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia Allah ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan apa? Darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara perhatikan, darah Yesus, anaknya, anak Allah itu menyucikan kita dari segala dosa. Nah, kita sudah mulai lihat bahwa bukan cara-cara yang tadi kita baca, bersembunyi dan sebagainya, tetapi darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa. Coba kita baca Matius 26 ayat 28. Tuhan Yesus dalam malam perjamuan bersama murid-murid, dia berbicara seperti ini, ayat 28. Dia ambil cawan, dia berkata, sebab inilah darahku. Darah siapa? Darahku, darah Tuhan Yesus, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa? Pengampunan dosa. Tuhan Yesus bicara. Yesus tidak berpikir, nggak mungkin ada hanya darah Yesus, yang lain-lain juga bisa. Kalau saudara dengar kalau Tuhan Yesus katakan, ini darahku yang menyucikan dosa, mengampuni, berarti darah Yesus. Tidak ada lain lagi. Coba Paulus katakan apa di Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus, dan oleh apa? Darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Amin. Nah, Tuhan Yesus dengan Rasul Paulus mengatakan darah Tuhan Yesus yang menyucikan kita. Tidak ada hal lain, saudara. Coba saya taruh note, kita baca note-nya. Jadi, menurut Tuhan Yesus dan atau Alkitab, kekudusan manusia hanya bisa terjadi bukan melalui acara-acara ritual agama atau tradisi manusia, tetapi kekudusan hanya dapat terjadi oleh darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di kayu salib. Ada amin, saudaraku. Saudara tahu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia mencucurkan darahnya untuk menguduskan kita manusia. Amin. Coba kita lihat poin nomor 3. Saya hampir selesai. Ini poin terakhir. Darah yang mahal. Priceless blood. Jadi darah ini bukan hanya sekedar darah Tuhan Yesus. Darah ini mahal sekali, saudara. Berarti kalau seorang memberikan darah yang sangat mahal, paling sedikit kita menghargai darah ini. Jangan kita anggap sepele. Kematian darahnya ditumpahkan, darah Yesus ya kudus, biasalah kudus, saya hidup biasa. Nah, saya katakan sekali lagi, saudaraku, kita ini orang Kristen bandel, saudaraku. Betul? Bandel. Kita tahu ini, tapi walaupun kita beribadah, masih ada segala macam dalam hidup kita. Jadi ke gereja itu hanya seperti ritual aja, hanya sebagai tradisi, rutinitas. Tapi kita tidak mengerti bahwa kekudusan adalah tuntutan Tuhan. Dituntut kita untuk menguduskan diri kita
dengan darah Yesus. Coba kita baca 1 Petrus 1, 18-19 berbicara darah yang mahal. Petrus katakan, sebab kamu tahu, katakan kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19. Dikatakan, melainkan dengan darah yang mahal. Katakan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Darah yang sangat mahal, saudaraku. Kita tebus dengan darah yang tidak bernilai, sangat mahal. Kita dikuduskan. Tapi seringkali kita tidak menganggap darah Yesus kudus. Kita menyepelekan kekudusan oleh darah Tuhan Yesus. Saya tidak menuduh, saya hanya melihat. Sering kita sebagai manusia, saya sering melihat, sering kita sendiri sering kekudusan bisa disisihkan, kita mau berbuat ini. Saudara, tidak bisa, karena ini adalah tuntutan dari Tuhan. Coba kita baca notnya, saya taruh notnya seperti ini, saya hampir selesai. Bukan dengan segala warisan dari nenek moyang, yaitu dengan barang-barang fana manusia dikuduskan, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sering pakai pusaka, kita simpan. Keris pusaka, iya. Masih ada keris pusaka saya simpan, bisa menguduskan kita. Barang-barang pusaka nenek moyang kita. Firman Tuhan katakan, Alkitab katakan, bukan barang-barang itu, tapi darah yang mahal, darah anak Allah. Coba kita lihat note lagi, saya tahu seperti ini. Ini secara simbolik saja, bahwa darahnya tersedia di seluruh dunia. Nah, kita berbicara darahnya, apakah saya harus ke Bukit Golgota? Apakah saya harus ke sana ambil darah Tuhan Yesus untuk saya dibersihkan? Tidak, saudara. Secara simbolik, darah ini ke seluruh dunia, setiap gereja memerlukan darahnya. Seperti acara perjamuan kudus, contohnya. Roti dan anggur melambangkan apa? Tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah anggur, kita menemukan darah. Hanya simbolik, saudara. Bukan benar-benar saudara harus memikir, saya ambil darah ini sebagai tidak, saudara. Tapi darah Tuhan Yesus secara simbolik. Nah, saya sebuah ringkasan dari firman Tuhan hari ini. Kita berbicara soal apa? Judulnya kudus. Poin 1, mengapa kudus? Firman Tuhan katakan apa? Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Poin nomor 2 kita pelajari yaitu apa? Bagaimana menguduskan diri kita. Ingat, hanya dengan apa? Darah Tuhan. Bukan ritual, bukan acara yang lain, hanya dengan darah Tuhan Yesus. Nomor 3, kita lihat poin tadi, darah yang mahal. Bukan tradisi nenek moyang, tetapi darah Tuhan Yesus yang mahal, sangat mahal. Jadi apa aplikasinya, saudara? Seperti ini. Anda boleh melakukan segala acara, ritual kepercayaan dari nenek moyang Anda, tetapi tetap acara ritual Anda tidak akan berkenan bagi Tuhan Allah. Kecuali Anda percaya bahwa hanya darah Tuhan Yesus yang suci dan mahal itu yang sanggup menguduskan Anda. Amin. Nah, saya tahu saudara berpikir, itu bukan agama saya, itu bukan kepercayaan saya. Saya hanya mengasih tahu Anda firman Tuhan, Alkitab mengatakan darah Yesus. Baca lagi. Anda, kita baca next note-nya. Darah sapi, ini saya mau jelaskan. Darah sapi, darah kerbau, darah kambing, dan segala macam binatang tidak bisa menyucikan segala dosa-dosa Anda. Hanya darah anak Allah, domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Masa dosa saya mau disucikan dengan darah kambing? Yang betul aja dong. Kan manusia lebih berharga dari kambing. Iya. Masa kita disucikan dengan darah sapi?
siapa yang lebih berharga? Manusia atau sapi? Kok darah sapi, darah kambing bisa menguduskan saya? Tidak masuk akal, saudaraku. Makanya dikatakan Alkitab, darah anak Tuhan Yesus yang bisa menyucikan. Bukan darah binatang. Coba kita baca contoh Ibrani 10 ayat 4, Hebrews. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Nah, kita kan tidak mungkin. Ya jelas tidak mungkin. Masa darah binatang bisa mensucikan saya? Nggak make sense bahasa yang dikatakan. Hanya darah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus darah domba. Masa orang dikuduskan pakai darah binatang? Nggak masuk akal. Coba kita baca Ibrani 9 ayat 13, 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguruskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahir. Nah, saudara dengar. Penulis kitab Ibrani adalah orang Yahudi, ditujukan kepada orang Ibrani, orang-orang Ibrani Yahudi. Nah, mereka penulis melihat mungkin terjadi di antara bangsa Yahudi, mereka pakai cara pakai darah jantan, darah anak domba jantan, darah lembu jantan, percikan lembu muda, itu memikirkan bahwa kita bisa suci dan kudus dengan ini. Mungkin penulis Ibrani dia melihat ini. Coba kita baca ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus, yaitu Yesus, yang oleh Roh, itu Roh Kudus yang kekal, telah apa saudara? Mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya apa saudara? Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dengan kata lain, saudaraku, kalau kita punya hidup ini tidak dikuduskan dengan darah anak domba Allah, ibadah apapun yang kita lakukan, ritual agama apapun yang kita lakukan, semuanya sia-sia. Semuanya tidak ada gunanya. Menurut firman Tuhan. Saudara mungkin berpikir itu kan, tapi kan saya tidak menentang ritual pengajaran agama. Saya hanya memberitahu bahwa Alkitab, saya percaya Alkitab mengatakan sia-sia darah binatang. Tidak mungkin darah binatang bisa menyucikan hidup saya ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak. Tidak mungkin. Oh, ada orang istilah, oh saya lagi berdosa nih. Ada kambing lewat, kita potong yuk. Harus taruh kepala kambing lah. Ada saya lihat orang di depan rumah taruh kepala kambing, darahnya ditumpah-tumpahin segala. Saudaraku, itu adalah satu penghinaan bagi kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau Anda masih orang Kristen masih berbuat itu, Anda menghina darah Tuhan Yesus. Bayangin kita beribadah, berbakti, kita lakukan hal-hal yang seperti itu. Kenapa saya berani berkata gini? Saya melihat, saudara. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Orang Kristen beli rumah masih taruh kepala kambing, dipotong darahnya, di depan pintu rumahnya ditaruh. Orang Kristen, saudaraku. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana Anda? Dengan firman Tuhan hari ini, mungkin Anda berpikir, oh, benar juga ya. Saya beribadah, tapi masih ada hal kenajisan. Saya masih selingkuh. Halo. Saya masih lihat film-film pornografi apa segala. Masih ada cabulan. Masih ada kemarahan, kepahitan, masih dendam, dengki. Masih kita bawa dalam ibadah kita. Kira-kira itu satu penghinaan tidak bagi Tuhan. Kita menyembah Tuhan Allah yang sangat kudus. Makanya dia tuntut, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Amin, saudaraku. Amin. Jadi kata penutup, saya selesai. Kata penutupnya kita baca, percayalah dengan iman kepada Tuhan Yesus, maka kuasa darahnya akan menguduskan kita dari segala dosa-dosa kita.
Percayanya dengan iman. Saudara percaya. Amin. Saya akan berdoa, saudara. Kalau saudara berpikir, Pak Cornelius, Pak Aditya, tolong doakan saya. Saya masih begitu. Ibadah sih ibadah. Tapi Bapak mengatakan kekudusan adalah tuntutan Tuhan. Tolong doakan. Saya akan berdoa. Untuk kita semua, kita berdoa. Supaya ibadah kita diterima oleh Tuhan. Ingat, kita mau supaya Tuhan dimuliakan. Dan disenangkan hatinya. Kalau tidak, bagaimana, saudara? Oke? Saya harap saudara membuka hati. Kita berdoa. Mari ulangi doa saya. Tuhan Yesus, inilah saya. Ampunilah saya. Dari segala kesalahan-kesalahan saya. Bahkan dosa saya. Sucikan saya dengan darah-Mu yang kudus. Kuduskan saya. Saya juga menerima bukan hanya darah-Mu, tapi saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Rubah hidup saya, Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Khususnya hidupku kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Saya tahu saudara akan jujur berdoa. Dan Tuhan Yesus dengar doa saudara. Saudara akan jujur mengatakan ampuni saya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu baik dan Dia setia. Dan Dia akan menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Saya akan berdoa memberkati saudara. Coba, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu yang walaupun singkat ini, tapi mengajarkan kami ya Tuhan, bahwa kami harus kudus di hadapan-Mu. Kalau kami tidak kudus, kehidupan kekristenan kami percuma, saudara. Kami sama juga dengan orang yang bukan Kristen. Kami sama juga dengan orang-orang penyembah berhala, penyembah segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Sekali lagi berkati firman-Mu ini. Supaya firman-Mu tinggal dalam hati saya. Dan saya pakai dalam hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa. Amin. Kiranya kasih Bapa, kasih-Nya yang kekal. Dan seluruh anugerah Tuhan Yesus. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, amin. Tuhan berkati. God bless you. Sampai kita bertemu lagi di waktu yang akan datang. Bye-bye. Salam.